Hello guys, welcome back to Think of Soul channel. Thanks for checking out Simplicity in Think of Soul YouTube channel. Here we offer premium content on messages from the Bible and personalized in simple, easy and fun way. So don't skip this channel. Be patient of course and check it out. God bless. Guys, Jesus wants us to be channels of blessing to others. Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. We are only stewards of the world's resources. Kami hanya mengelola sumber daya dunia. They are not ours. Mereka bukan milik kita. They are God's. Benar? Mereka milik Tuhan. When we find our security in Him, ketika kita menemukan keamanan kita di dalam Dia, and we can then give generously from what He has entrusted to us. Kita kemudian dapat memberi dengan murah hati dari apa yang telah Dia percayakan kepada kita. Amen. It's used to be honest. This is it. Happy to be here in Think of Soul channel. Hi Indonesia. I am very happy to be on the circle of you, your family, and your community and your church. So how are you? Are you happy about this day? What do all your healthy? Okay guys, don't be skip this channel. Follow this channel. God bless. Guys, I want to share about be a channel of blessing. Menurut tradisi Yahudi, berkat Tuhan itu diberikan kepada Adam dan Hawa untuk berbuah, untuk berkembang biak. Begitu juga ketika Tuhan memberkati Nuh untuk berkembang biak dan berbuah. Guys, pada Kejadian 12, posisi ini berubah guys. Bukan Tuhan saja yang memberkati, tetapi manusia bisa memberkati. Tertera di dalam Alkitab dikatakan Abraham memberkati Ishak, Ishak memberkati Yakub, dan seterusnya. Artinya guys, bahwa berkat itu sekarang diberikan orang percaya untuk memberkati keturunannya, untuk memberkati bangsa, untuk memberkati orang lain melalui berkat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kalau dikatakan be a channel of blessing, kalau kamu menjadi saluran berkat, pertanyaannya apakah engkau bisa memberkati orang dengan kekuatan daripada Tuhan, memberkati negara dan memberkati kotamu dengan berkat daripada Tuhan. Artinya doamu dijawab atau tidak, berkat itu mengalir atau tidak lewat dirimu. Guys, di dalam akhir zaman dikatakan firman Tuhan bahwa akan ada masa-masa yang sukar dan orang-orang akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di sisi lain firman Tuhan juga katakan bahwa orang yang kikir tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Orang hari ini guys, mereka fun base. Mereka hanya menyukai fun base guys. Jadi untuk menjadi saluran berkat, selalu orang mencari alasannya untuk tidak menjadi saluran berkat. Guys, ingat Musa, ketika Musa diminta Tuhan untuk dipercayakan di dalam pekerjaan Tuhan menjadi saluran berkat terhadap bangsa Israel, Musa mencari alasan. Musa katakan bagaimana jika
orang Israel tidak mempercayainya dan tidak mendengar perkataannya. Dan bahkan mereka akan bertanya, apakah Tuhan menampakkan diri padamu? Guys, kalau kita lihat di sana bahwa Tuhan menunjukkan untuk apa yang dipegang Musa saat itu, yaitu tongkat, disuruh melemparkannya, dan ketika tongkat itu dilemparkannya, lalu tongkat itu menjadi ular. Lalu Tuhan katakan pegang ekornya, dan akhirnya berubah lagi menjadi tongkat. Yang kedua, masukkan tanganmu ke dalam bajumu, ke dalam jubahmu, dan ketika keluar tiba-tiba tangannya menjadi putih karena kena kusta. Lalu Tuhan katakan masukkan lagi tanganmu ke dalam jubahmu, dan seketika itu juga sembuh. Guys, Tuhan memberikan jaminan kepada Musa supaya Musa mempercayai bahwa apabila nanti orang Israel tidak mempercayai tanda mujizat yang pertama, Tuhan akan memberikan tanda mujizat yang berikutnya, yang berbeda. Berikutnya alasan yang Musa katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, sejak engkau berfirman kepada hambamu ini pun aku tidak pandai berbicara, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Guys, untuk menjadi saluran berkat, banyak orang mencari alasan. Sementara tadi saya bacakan bahwa di dalam akhir zaman orang akan memikirkan dirinya sendiri, mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, dan orang akan banyak menjadi kikir, menjadi pelit. Dan dikatakan bahwa orang yang kikir tidak masuk dalam kerajaan Allah, atau tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Guys, kalau menjadi saluran berkat, tetapi seseorang hanya mencari alasan untuk tidak melakukan, sebenarnya dia tidak tahu apa yang dibalik ketika Tuhan mengatakan be a channel of blessing. Sebenarnya ada sesuatu di balik ketika engkau menjadi saluran berkat itu. Di dalam firman Tuhan katakan ketika Yesus bertemu dengan seorang anak muda yang kaya raya. Yang kaya raya, guys. Lalu anak muda ini bertanya, bagaimana supaya aku mendapat hidup yang benar-benar sempurna. Hidup yang benar-benar sempurna dengan Tuhan Yesus. Di situ ada dialog dengan Yesus bagaimana dia harus menggenapi apa yang tertulis dalam hukum Taurat, dan anak muda itu mengatakan, aku sudah melakukan semua. Lalu Yesus katakan, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Mengerti? Jual itu berarti bukan hanya uang, tetapi ada harta benda yang disuruh menjual, dijadikan uang, dan berikan kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Guys, di situ ada sebuah jeda, di mana setelah anak muda ini memberikan kekayaan kepada orang miskin, itu dikatakan ia akan mendapat harta di surga. Tetapi ada koma di situ, dikatakan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Guys, tetapi justru kadang kekayaan itu yang menghalangimu. Alasan-alasan itu yang menghalangimu sehingga engkau tidak bisa mengikuti Yesus. Maka Yesus katakan, jualah harta bendamu itu, berikan kepada orang miskin. Ini bagi orang anak muda is not make a sense. Dia memberikan kepada orang miskin yang tidak bekerja, yang setiap harinya minta-minta, lalu harta yang dia cari sepanjang hidupnya diberikan begitu saja kepada orang miskin. Maka dia katakan is not make a sense diberikan kepada orang miskin. Tetapi Yesus tahu bahwa engkau ingin sempurna, itu yang menjadi ikatan dalam hidupmu, sehingga engkau tidak bisa datang kepada Tuhan, sehingga engkau tidak bisa datang melihat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena engkau terikat kepada kekayaanmu itu. Engkau akan sulit untuk mengerti bagaimana cara kerja Tuhan. Guys, dilanjutkan di sana, ketika anak muda ini mendengar perkataan statement dari Yesus, apa yang dikatakan, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Guys, dia melihat jumlah kekayaannya yang tidak mungkin diberikan begitu saja, yang tidak mungkin dia harus memulai hidup dari nol kembali. Dia tidak mau, guys. Dia tidak mau karena dia tidak ingin hidupnya menderita.
Sementara Tuhan katakan, jikalau engkau hendak sempurna di hadapan Tuhan, sempurna di mata Tuhan, engkau harus membuang segala ikatan-ikatan yang mengikat hatimu untuk melihat kebenaran Tuhan, untuk melihat hal-hal yang rohani. Sebab harta itu yang menutupi berkat rohani, harta itu yang menutupi bagaimana ia bisa melihat kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena dia tertutup oleh kekayaannya. Dan akhirnya guys, ia meninggalkan Yesus. Guys, sekarang ini begitu mudah orang meninggalkan Tuhan. Begitu mudah orang meninggalkan Tuhan. Apakah ini kesalahan orang tua yang kurang mendidik anak untuk menjadi teladan rohani? Ini pertanyaan guys. Yang kedua, apakah ini kesalahan orang Kristen yang tidak peduli terhadap saudaranya, sehingga orang jadi kecewa dengan kekristenan, orang jadi kecewa dengan orang-orang jemaat gereja, sehingga ia meninggalkan kekristenan? Yang ketiga, apakah karena gereja yang kurang mengantisipasi dan memproteksi jemaat dengan pengajaran yang sungguh-sungguh? Guys, ini saatnya guys, kamu harus menjadi berkat. Kalau engkau ingin menjadikan hidupmu sukses, kuncinya engkau harus menjadi berkat. Mengapa Paulus selalu katakan bahwa ketika engkau menderita, itu merupakan sesuatu kekuatan modalmu untuk engkau sanggup menghibur orang yang nantinya berada di dalam bermacam-macam penderitaan. Untuk menjadi saluran berkat, bukannya engkau harus kaya, tidak guys, tetapi menjadi saluran berkat, be a channel of blessing from God. Itu engkau harus memberikan apa yang engkau alami dalam hidupmu, baik itu pengalaman-pengalaman yang pahit, yang buruk, yang menyiksa, yang membuat engkau menderita. Tetapi ketika engkau menerima pertolongan daripada Tuhan, itu yang harus engkau saksikan, itu yang harus engkau sharekan, karena itulah saluran berkat. Guys, aku sebagai hamba Tuhan, aku pun harus lakukan itu. Karena apa? Ketika saya merasakan penderitaan sebagai hamba Tuhan, saya mungkin bisa komplain guys, tetapi saya tidak berani komplain kepada Tuhan. Karena apa? Karena itu Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman rohani untuk nantinya saya menjadi saluran berkat. Jadi guys, hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak mudah dijalani, tidak mudah guys. Hidup ini penuh dengan gejolak, penuh dengan emosi, penuh dengan tantangan. Tetapi Tuhan mau kita hidup menjalaninya, dan kita hidup dalam kemenangan. Supaya apa? Supaya kita menjadi saluran berkat. Firman Tuhan katakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Guys, saya mau bicara, bagaimana engkau melihat Tuhan dalam hidupmu? Bagaimana engkau tahu bahwa Tuhan dalam hidupmu? Kalau engkau punya belas kasihan, berarti ada Tuhan dalam hidupmu. Ada suatu gejolak hati, empati, understanding, dan engkau mau menolong orang itu di dalam kesukaran. Di situ ada Tuhan. Amin guys. Kalau engkau menutupkan pintu hati terhadap penderitaan orang lain, di situ engkau tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana aku dapat melihat Tuhan? Kalau engkau kikir, dikatakan firman Tuhan, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Engkau pelit, engkau kikir, engkau menutup pintu hatimu, engkau tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu guys, kita harus mengerti bahwa kita ini milik Tuhan. Kita harus mengerti setiap tantangan hidup itu membawa kita masuk dalam sebuah proses menuju kemenangan bersama Tuhan, untuk nantinya kita menjadi saluran berkat. Guys, saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak hanya menerima berkat,
tetapi saya harus memberi berkat. Saya harus menjadi saluran berkat bagi teman-teman saya, bagi hamba Tuhan yang di pedalaman. Supaya apa, guys? Supaya ketika saya menjadi saluran berkat, Tuhan pun memberkati saya. Saya tidak mencari berkat, tetapi berkat itu datang dengan sendirinya. Saya tidak perlu mencari berkat, tidak perlu nangis-nangis untuk mendapat berkat, tetapi berkat itu datang dengan sendirinya. Karena apa? Karena saya memberikan hidup saya untuk menjadi saluran berkat. Karena saya memberikan harta saya untuk menjadi saluran berkat. Guys, bukan jutaan, miliaran saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Miliaran, guys, saya berikan untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan segala sesuatu saya berikan ketika itu untuk pekerjaan Tuhan. Orang bisa lihat ya Pak Daud hidupnya sekarang juga masih kekurangan. Guys, aku tidak pernah kekurangan berkat Tuhan. Aku tetap sukacita. Aku tetap hidup di dalam emosi yang stabil. Aku tetap di dalam hidup yang penuh damai sejahtera. Itu berkat Tuhan, guys. Dan dengan berkat Tuhan itu aku terus melakukan pelayanan kepada pelayanan, tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena saya tahu hidup saya be a channel of blessing. Saya harus menjadi channel saluran berkat Tuhan. Amin, guys. Oleh sebab itu, guys, thanks for watching the video. Don't forget subscribe, like, and comment. And may you all stay healthy and well. Tetap melaksanakan pekerjaan Tuhan, menjadi saluran berkat. Be a channel of blessing. Tuhan memberkati, guys. Tetap semangat maju terus di dalam pelayanan. Jangan ada yang mengikatmu. Kekayaan go away, guys. Tidak usah engkau terikat kekayaan. Engkau harus terikat dengan belas kasihan Tuhan. Engkau harus terikat dengan cinta terhadap sesamamu untuk menolong mereka. Karena waktu Tuhan sudah dekat. Tuhan memberikan kesempatan buat engkau menjadi berkat. Lakukan, guys. Puji nama Tuhan. Semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.